Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, mari kita gunakan kesempatan yang masih Allah karuniakan kepada kita. Hidup di dunia yang sementara, sesaat, sebentar, dan pasti ada akhirnya. Maka tiada lain kebaikan bagi kita adalah menyiapkan bekal terbaik menuju perjalanan kita berikutnya. Kematian adalah kepastian. Kita akan memasuki alam barzakh, lalu kita akan berada di alam akhirat, dan berikutnya hanya ada dua tempat, imma surga atau neraka. Maka langkah takwa hendaklah menyertai kita dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan ketakwaan kita, kesungguhan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Al-Quran menyebutkan ada kecenderungan manusia senang terhadap lawan jenisnya, senang terhadap harta benda, senang terhadap kendaraan. Maka cenderung juga kehidupan kita, hari-hari kita adalah bagaimana mendapatkan semua itu. Mulai dari belajar, dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Maka kadang yang terpikir adalah kemudian bagaimana bisa bekerja, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu, dan bagaimana bisa merasakan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi adalah keniscayaan, ada kecenderungan kita terhadap hal-hal itu, dan Allah menyebutkannya dalam Al-Quran. Namun yang perlu kita ingat adalah dunia bukan tempat kesenangan abadi. Maka kesenangan terhadap apa yang Allah berikan di dunia tidak akan mencapai titik kepuasan, karena kita cenderung untuk meminta lebih, mendapatkan lebih, dan terus tidak akan pernah merasa puas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dunia ini senda gurau permainan, maka kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Dan itu adalah hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengetahui. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tugas kita sebagai pengabdi Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hendaklah menjadikan aktivitas kita termasuk mencari penghidupan di dunia ini dalam rangka mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dunia kita bukan ansih untuk dunia. Dunia kita bukan hanya memuaskan keinginan-keinginan di dunia saja, tapi apa yang kita cari, apa yang kita raih, apa yang kita nikmati, hendaklah membuat Allah ridho kepada kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian merahmati kita.
karena dunia hanyalah sebentar, dunia hanyalah persinggahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi kita semuanya, hendaklah menjadikan dunia ini sebagai jembatan untuk bagaimana kebahagiaan kita di akhirat nanti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Siapa kalian pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbihi, merasakan keamanan dalam lingkungannya, mu'afan fi jasadihi, Allah karuniakan kesehatan badannya, indahu qutu yaumihi, cukup baginya hari itu ada bahan untuk dimakan, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah dunia sudah diberikan, dilimpahkan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bahagia bukan terletak pada banyaknya harta. Bahagia bukan karena popularitas menjulang. Bahagia bukan karena dengan keilmuan yang tinggi. Tapi kebahagiaan adalah bagaimana hati bisa menerima karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya adalah bukan materi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita, kita semua berlomba untuk meraih kebaikan. Dalam kehidupan kita, semua kita tidak boleh tinggal diam. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari satu urusan, berfikirlah, mengimprovisasilah kehidupan kalian, berusaha melakukan lagi apa yang terbaik yang Allah ridhai. Tapi jangan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita semua, bagaimana hidup ini sungguh-sungguh mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harta yang kita miliki, marilah kita cari ridhanya Allah. Dengan ilmu yang kita miliki, marilah kita cari ridhanya Allah. Dengan jabatan, popularitas yang kita sandang, marilah kita gunakan mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersama Allah, insya Allah kebahagiaan itu Allah karuniakan kepada kita. Berbahagialah orang-orang yang bisa bangun malam. Berbahagialah orang-orang yang bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat berjamaah. Bahkan menarik ketika subuh hari, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar, 2 rakaat qobliyah subuh adalah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Apakah mungkin kita mampu mengumpulkan segala apa yang ada di muka bumi ini? Pastinya tidak. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh mendapatkan dunia dengan segala isinya. Itu baru sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat wajibnya? Jika dilaksanakan sholat subuh berjamaah, pasti akan jauh lebih baik lagi. Ketika orang-orang merindukan bisa kembali datang ke Mekah, orang-orang merindukan bisa melaksanakan kembali ibadah haji ataupun ibadah umrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat berjamaah, maka insya Allah dia mendapatkan nilai pahala seperti pahala haji. Tidak dengan biaya yang banyak, tidak dengan ongkos yang mahal, tapi ia penuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lalu ia ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah kita yang masih bisa menikmati iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa barik lahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah rahmati ia, ya Allah berikan keberkahan kepadanya. Rahmat Allah, satu saja rahmat Allah diberikan, maka sudah cukup menutupi langit dan bumi. Bahkan Ibnu Athaillah As-Sakandari
ketika ia menjelaskan tentang bagaimana kedahsyatan dari salawat. Kita sudah paham bahwa man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang sekali bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat untuknya 10. Maka Ibnu Athaillah menjelaskan, jika sekali bersolawat kita mendapatkan 10 rahmat, maka ini adalah amalan yang amat sangat dahsyat. Mengapa? 1 rahmat Allah saja diberikan kepada kita, itu jauh lebih baik daripada amalan-amalan kita seumur hidup kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai orang-orang yang katakan tidak diberikan dunia oleh Allah, ia tidak berharta banyak, ia tidak berkedudukan tinggi, ia tidak dengan popularitas menjulang, jangan pernah bersedih hati. Hendaklah dia terus bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan ibadah, kekhusyuan ibadah, kemanfaatan hidup jauh lebih baik daripada hanya mengumpulkan harta belaka. Dan bagi mereka yang Allah amanahkan harta, Allah amanahkan ilmu, Allah amanahkan kedudukan, popularitas, hendaklah ia gunakan benar-benar mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menghalangi dia dari mendapatkan kenikmatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jelasnya tidak akan pernah ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Siapa yang mencari akhirat, dunianya dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang mati-matian mencari dunia, dunia belum tentu ia raih, apalagi kemudian kebahagiaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar Jum'ah hari ini, mari kita bangun semangat kita untuk terus bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lalai dari Allah, mengikuti apa petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita ingin bahagia sementara kita tidak mendekati yang memberikan kebahagiaan kepada kita? Bagaimana kita ingin bahagia sementara kita tidak ikuti apa yang menjadi syarat-syarat bahagia kita bersama dengan yang memberi bahagia kepada kita? Maka mutlak bagi kita jangan meninggalkan Allah dan teruslah bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati waddzikril hakim fanastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida anna, Allahumma rida anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahaba wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ajdadina wa jaddatina wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa liman haqqun alaina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wa'afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma iftah ummata sayyidina Muhammad.
Allahumma aftah lana qulubal ibad fi kullil bilad waj'alna minal ubad az-zuhad ar-rabbaniyin al-marzuqin al-mubarakin al-mardiyin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim bis salihati a'malana. Allahumma aktub asma'ana fi 'illiyina fi jannatin na'im. Allahumma aktub asma'ana fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.